Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipermudah dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Safi. Film ini dibintangi aktor cantik Bollywood Divya Khosla Kumar. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Safi adalah seorang istri yang polos dan baik hati. Nakul adalah suami Safi. Paul adalah penulis. Ayesha adalah polisi. Suatu hari di sebuah desa di India, hiduplah sepasang kasih bernama Safi dan Nakul. Mereka berdua saling mencintai. Mereka berdua bucin satu sama lain. Safi dan Nakul lalu menikah dan hidup di kota Liverpool, Inggris. Beberapa tahun kemudian, mereka berdua dikaruniai seorang putra bernama Adi. Mereka bertiga hidup bahagia. Nakul bekerja sebagai seorang arsitek, sedangkan Safi bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pagi hari, seperti biasa, Safi sarapan bersama Nakul dan Adi. Sembari sarapan, mereka bertiga video call dengan ayah Safi yang berada di India. Ayah Safi ingin pergi ke Inggris karena rindu dengan Safi, Nakul, dan Adi. Namun, Safi menasihati sang ayah agar bersabar dahulu. Safi menghimbau sang ayah untuk pergi ke Inggris ketika Adi libur sekolah nanti. Setelah sarapan dan video call, seperti biasa, Nakul menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya karena Nakul mengidap penyakit diabetes. Safi menasihati Nakul agar tidak ribut lagi dengan bosnya bernama Stefani. Nakul mendengarkan nasihat Safi. Nakul lalu mengambil jaketnya. Di jaket Nakul terdapat noda darah. Nakul menduga noda itu adalah noda makanan. Nakul mencuci noda itu di wastafel. Tiba-tiba, seorang polisi bernama Ayesha datang dan menangkap Nakul. Ayesha mengatakan Nakul adalah tersangka atas kasus pembunuhan Stefani. Nakul, Safi, dan Adi kaget mendengar hal itu. Beberapa minggu kemudian, Nakul dinyatakan bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Safi dan Adi menjenguk Nakul di penjara. Safi ketakutan ketika masuk ke dalam penjara karena Safi tidak pernah masuk ke dalam penjara. Ketika melihat Nakul, Adi langsung memeluk Nakul. Adi sangat merindukan Nakul. Adi ingin berkumpul kembali bersama sang ayah. Safi lalu mengobrol dengan Nakul. Safi bertanya tentang kesehatan Nakul. Nakul menjawab, setiap hari ia diperiksa darahnya oleh petugas kesehatan di penjara. Nakul mengatakan kepada Safi, malam itu setelah bekerja, Nakul berjalan masuk ke dalam mobil. Ketika berjalan, Nakul ditabrak oleh seseorang yang berjalan terburu-buru. Akibatnya, kancing jaket Nakul terjatuh. Nakul melihat kancing jaketnya terjatuh. Namun, karena derasnya hujan, Nakul langsung masuk ke dalam mobil. Nakul yakin pria yang menabrak dirinya itu adalah pembunuh Stefani. Safi percaya dengan cerita Nakul. Safi yakin suaminya tidak bersalah. Safi menasihati Nakul untuk bersabar. Namun Nakul terlihat pasrah dan pesimis. Beberapa bulan sudah Nakul mendekam di penjara. Safi dan pengacaranya berjuang untuk membebaskan Nakul. Namun perjuangan itu tidak membuahkan hasil. Pengacara Nakul mengatakan semua bukti yang ada menguatkan bahwa Nakul adalah pembunuh Stefani. Di TKP terbukti bahwa mobil Nakul terparkir tepat di sebelah mayat Stefani. Rekan kerja Stefani juga melihat Nakul pulang setelah pembunuhan terjadi. Darah di jaket Nakul juga terbukti adalah darah Stefani. Nakul juga mempunyai motif membunuh Stefani karena Nakul sering beradu argumen dengan Stefani. Di TKP tidak terdapat CCTV dan tidak ditemukan kancing jaket Nakul. Safi kesal dan memecat pengacaranya. Safi pulang dan terus memikirkan kasus ini.
Safi terus merenung seorang diri. Safi sangat merindukan Nakul. Safi selalu menyempatkan diri menjenguk Nakul di penjara. Namun Safi sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu pagi di halaman penjara, Nakul sedang berolahraga. Seorang napi memberikan Nakul obat terlarang. Namun Nakul menolak. Nakul lalu kembali ke dalam sel dan menulis surat untuk Adi. Tiba-tiba beberapa napi memukuli Nakul hingga babak belur. Nakul dilarikan ke rumah sakit. Pihak penjara memberitahu hal itu kepada Safi. Safi langsung menjenguk Nakul di rumah sakit. Safi sedih melihat kondisi Nakul. Nakul memberikan surat yang ia tulis untuk Adi kepada Safi. Surat itu lecek dan terdapat banyak darah. Safi menerima surat itu dan kembali ke dalam mobil. Safi menangis di dalam mobil. Setibanya di rumah, Safi membaca surat itu. Di surat itu tertulis, Nakul sudah putus asa. Nakul berpesan kepada Adi untuk menjaga Safi jika Nakul meninggal dunia. Safi menangis sedih membaca surat itu. Malam hari, Safi tidak bisa tidur. Safi terus memikirkan sang suami. Safi pergi ke rumah temannya bernama Simrit untuk menenangkan diri. Safi dan Simrit kemudian mengobrol. Simrit menasihati Safi agar tidak berputus asa. Simrit mengatakan kepada Safi, pada akhirnya kebenaran pasti akan menang. Setelah merasa tenang, Safi kembali pulang. Besok pagi, Safi pergi ke penjara untuk menjenguk Nakul. Ketika berjalan masuk, Safi berpikir dan mencari cara untuk membawa kabur Nakul dari penjara. Namun, Safi overthinking dan ketakutan. Safi tidak jadi menjenguk Nakul dan kembali pulang. Besok pagi, Safi mencari informasi di Google mengenai cara kabur dari penjara. Safi juga pergi ke perpustakaan. Safi mencari buku-buku terkait cara kabur dari penjara. Safi menemukan buku kisah nyata mengenai seseorang bernama Paul yang berhasil kabur dari penjara. Buku itu ditulis oleh Paul sendiri. Safi langsung mencari informasi mengenai Paul. Safi menelpon pihak penerbit untuk mencari informasi mengenai Paul. Safi mendapatkan informasi mengenai alamat Paul. Safi langsung pergi ke sana. Safi tiba di rumah besar yang disegel. Safi yakin Paul berada di rumah itu. Safi menerobos masuk dan mengetuk pintu rumah. Terlihat Paul sedang mengetik untuk buku selanjutnya. Paul tidak berani keluar karena Paul adalah mantan napi yang kabur dari penjara. Safi melihat Paul dan meminta Paul untuk membukakan pintu. Namun Paul tidak membukakan pintu. Paul menduga Safi adalah polisi. Karena tidak dibukakan pintu, Safi menunggu di halaman rumah Paul. Selama berjam-jam, Safi menunggu di sana. Namun, Paul tidak juga membukakan pintunya. Paul bingung mengapa Safi masih berada di sana. Safi menelpon Simrit dan meminta Simrit untuk menemani Adi di rumah. Simrit akan menemani Adi. Malam hari, Safi kedinginan dan menyalakan api unggun. Safi tidur dan bermalam di halaman rumah Paul. Pagi hari, Paul merasa kasihan kepada Safi. Paul membangunkan Safi dan mempersilahkan Safi masuk. Mereka berdua mengobrol di dalam. Safi memperkenalkan dirinya sebagai reporter. Safi bertanya kepada Paul mengenai pengalaman Paul ketika kabur dari penjara. Paul menceritakan semuanya. Paul mengatakan semua orang bisa kabur dari penjara karena setiap gembok memiliki kunci. Untuk bisa kabur dari penjara, seorang napi memerlukan strategi dan perencanaan yang matang. Ia harus memperhatikan setiap detail seperti CCTV, pergerakan sipir penjara, dan lain-lain. Setelah mendengarkan cerita Paul, Safi bertanya di mana
ia bisa membuat paspor baru. Paul menjawab, temuilah seorang pria bernama Rox di pinggir jalan. Setelah mendapatkan semua informasi, Safi kembali pulang. Safi mulai menyusun rencana. Safi menulis dan memasang kertas-kertas di dinding rumahnya. Safi yakin ia bisa membawa kabur Nakul dari penjara. Setelah berhasil mengeluarkan Nakul, Safi, Nakul dan Adi akan kabur dari Liverpool. Semua rencana itu membutuhkan uang. Karena itu, Safi menjual rumahnya. Malam hari, Safi menghampiri Rox di pinggir jalan. Terlihat di jalan itu banyak orang yang melakukan bisnis ilegal. Rox menghampiri Safi dan bertanya apa yang Safi inginkan. Safi menjawab, ia ingin 3 paspor baru. Rox menyuruh Safi untuk menemui temannya di sebuah bar. Safi patuh dan menurut saja. Safi masuk ke dalam bar dan menemui teman Rox. Teman Rox mengatakan ia bersedia membantu Safi. Teman Rox dan penjaga bar lalu mengajak Safi berjalan ke lorong sepi. Setibanya di lorong, teman Rox menarik tas Safi yang berisi uang. Ternyata teman Rox dan penjaga bar ingin merampok Safi. Safi mencoba melawan, namun Safi tidak berdaya. Penjaga bar memukul Safi dengan keras. Tiba-tiba dari belakang, Paul menyamar menjadi polisi dan menyuruh teman Rox dan penjaga bar untuk mengembalikan tas Safi. Paul langsung memberi tembakan listrik ke mereka berdua hingga pingsan. Paul bertanya kepada Safi, "Safi, aku tahu kau bukan reporter. Siapa dirimu sebenarnya? Dan siapa yang ingin kau bawa kabur dari penjara?" Paul dan Safi lalu mengobrol di dalam mobil. Safi menceritakan semuanya. Setelah mendengar cerita Safi, Paul kasihan kepada Safi. Paul akan membantu Safi menyusun rencana. Namun, Paul tidak akan ikut dalam pelarian Safi nanti karena Paul takut masuk penjara lagi. Safi meminta tolong Paul untuk membuatkan 3 paspor baru. Safi juga meminta pistol kepada Paul. Paul bersedia membantu. Setelah itu, Safi kembali pulang. Besok pagi, Adi melihat luka di wajah Safi. Adi memberikan Hansaplast kepada sang ibu. Mereka berdua lalu berpelukan. Safi kemudian mengosongkan rumahnya. Setelah itu, Safi memasang pengumuman rumah dijual di halaman rumahnya. Terlihat Ayesa berhenti di depan rumah Safi. Ayesa bingung mengapa Safi menjual rumahnya. Sore hari, Safi menunggu Paul di tempat rongsokan mobil. Sembari menunggu Paul, Safi melihat video-video romantisnya bersama sang suami. Safi sangat merindukan Nakul. Tak lama kemudian, Paul berjalan menghampiri Safi. Paul menyamar sebagai kakek buta yang membawa anjingnya. Paul memberikan 3 paspor baru dan sebuah pistol. Paul mengatakan, "Safi, pistol ini bukan hiasan. Kau harus menggunakannya ketika situasi mencekam. Kau harus berani menembak. Sekarang anjingku mengidap penyakit. Tembaklah anjingku sebagai korban pertamamu." I said shoot my dog. Safi menodongkan pistolnya ke anjing Paul dengan penuh ketakutan. Safi mengatakan ia tidak bisa membunuh anjing Paul. Paul membalas, "Ini hanyalah sebuah tes. Kau harus bisa menghadapi situasi mencekam seperti ini. Anjingku tidak mengidap penyakit apapun. Anjingku baik-baik saja." Paul dan Safi lalu kembali pulang. Safi mulai kehabisan uang. Safi ingin rumahnya segera laku agar Safi mendapatkan uang. Safi memberitahu agen propertinya dan menurunkan harga jual rumahnya. Adi tahu sang ibu mulai kehabisan uang. Adi memberikan celengannya kepada sang ibu. Safi terharu melihat kebaikan hati Adi. Safi terus mematangkan rencananya. Besok pagi, Safi bersantai sejenak dengan Adi di taman. Tiba-tiba, Paul datang dan menyamar sebagai nenek tua. Safi kaget atas kedatangan Paul. Paul mengatakan, "Sekarang aku adalah pelatih dan kau adalah pemainnya. Sebagai pelatih yang baik, aku harus selalu memantau pemainku.
Safi menjelaskan rencananya kepada Paul yang akan kabur melalui saluran air di bawah penjara. Paul mengatakan rencana Safi tidak akan berhasil. Paul akan memberikan ide yang lebih bagus. Paul kembali pulang dan berpikir. Malam hari, Paul datang ke rumah Safi dan menyamar sebagai pengantar pizza. Paul menyuruh Safi untuk membawa Nakul kabur dari rumah sakit. तो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है. Paul lalu kembali pulang. Safi tidak mengerti apa maksud Paul. Setelah berpikir sejenak, Safi baru mengerti apa maksud Paul. Safi akan memanipulasi laporan kesehatan Nakul dan membuat Nakul dilarikan ke rumah sakit. Dengan begitu, Safi bisa membawa Nakul kabur dari rumah sakit. Safi langsung menyusun rencana baru. Besok pagi, Safi memantau mobil laboratorium yang rutin membawa laporan gula darah Nakul dari penjara. Tiba-tiba, Ayesha datang menghampiri Safi. Safi mengatakan, "Bu Ayesha, jika kau mencari dengan teliti, kau pasti menemukan kancing jaket suamiku. Kancing itu membuktikan bahwa suamiku tidak bersalah." Safi lalu kembali pulang. Safi terus mematangkan rencana barunya. Besok pagi, Safi menunggu di depan rumah sakit Liverpool. Safi menghitung berapa menit petugas laboratorium keluar dari mobil dan masuk kembali ke dalam mobil. Setelah itu, Safi pergi ke penjara menemui Nakul. Besok pagi, Safi memantau mobil laboratorium. Ketika petugas keluar dari mobil, Safi dengan cepat masuk ke dalam mobil laboratorium dan memfoto laporan kesehatan Nakul. Setelah itu, Safi keluar. Agar tidak ketahuan, Safi menutup pintu mobil berbarengan dengan petugas. Safi hampir saja ketahuan. Safi lalu pulang ke rumah. Safi stres karena rumahnya belum juga terjual. Safi sudah kehabisan uang, sedangkan Safi membutuhkan uang untuk kabur nanti. Tanpa berpikir panjang, Safi membawa pistolnya dan pergi menemui Rox. Terlihat Rox masuk ke ruang tersembunyi untuk menemui temannya. Safi mengikuti Rox dari belakang. Tanpa basa-basi, Safi langsung menodongkan pistol kepada Rox dan temannya. Safi bertanya kepada Rox di mana ia menyimpan uangnya. Teman Rox melarang Rox untuk memberitahu. Namun Rox memberitahu di mana ia menyimpan uangnya. Safi lalu mengambil uang itu. Teman Rox mengambil pistol dan menembak Safi. Mereka berdua saling baku tembak. Safi ketakutan dan bersembunyi di balik tembok. Karena marah, teman Rox menembak perut Rox. Safi langsung menembaki teman Rox hingga tewas. Safi mengambil uangnya dan pergi. Rox yang terluka parah memohon kepada Safi untuk diantar ke rumah sakit. Karena kasihan, Safi membawa Rox ke rumah sakit. Ketika Safi menyalakan mobilnya justru berjalan mundur dan menabrak besi. Akibatnya, pecahan lampu belakang mobil Safi masih menancap di besi itu. Safi langsung menancap gas dan pergi ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Rox menghembuskan nafas terakhir. Safi panik dan kebingungan. Tanpa berpikir panjang, Safi meletakkan mayat Rox di pinggir sungai yang sepi. Setelah itu, Safi pergi menemui Paul. Safi menenangkan diri sejenak. Paul mengobati luka di tangan Safi. Safi masih tidak percaya, ia baru saja membunuh orang. Melihat kondisi Safi, Paul akan membantu Safi dalam aksinya nanti. Paul akan menjadi pelatih dan juga pemain. Safi berterima kasih kepada Paul. Paul membuang handphone Safi dan memberi Safi handphone baru. Mulai sekarang mereka berdua berkomunikasi menggunakan handphone baru. Di sisi lain, kepolisian setempat melakukan olah TKP atas pembunuhan teman Rox. Kepolisian menemukan pecahan lampu belakang mobil. Kepolisian mulai melakukan investigasi. Pagi hari, Safi membeli 3 tiket untuk kabur dari Liverpool. Setelah itu, Safi pergi ke stasiun kereta bawah tanah. Safi melakukan pengecekan rute kaburnya bersama Nakul nanti. Safi lalu kembali pulang. Di tengah berjalan kaki, Safi bersedekah dengan memberi uang kepada seorang pengemis.
Setibanya di rumah, Safi membuat laporan kesehatan Nakul yang palsu. Di laporan itu, Safi menulis bahwa kondisi kesehatan Nakul sedang gawat. Besok pagi, Safi dan Adi mengemasi barang-barang mereka. Setelah itu, Safi menyobek kertas-kertas di dinding dan membuangnya di tong sampah. Safi membuang di 2 tong sampah yang berbeda. Safi lalu menelpon sang ayah dan memberitahu sang ayah agar tidak pergi ke Inggris dahulu. Safi lalu menutup teleponnya. Sang ayah sedih mendengar hal itu. Sang ayah bingung mengapa Safi melarang dirinya pergi ke Inggris. Safi pergi ke rumah Simrit untuk menitipkan Adi. Simrit dengan senang hati akan menjaga Adi. Safi lalu pergi ke laboratorium. Di sana sudah ada Paul yang menyamar sebagai tukang listrik. Paul memutus kabel telepon agar pihak laboratorium tidak bisa berkomunikasi dengan pihak penjara. Sementara Safi membuntuti mobil laboratorium. Ketika mobil itu berhenti, Safi meletakkan laporan palsu yang sudah ia buat. Safi lalu keluar dan masuk kembali ke dalam mobilnya. Safi menunggu mobil laboratorium di depan penjara. Tak lama kemudian, seorang dokter membaca laporan kesehatan Nakul. Sang dokter mengatakan kondisi Nakul sangat berbahaya. Nakul harus segera dibawa ke rumah sakit. Petugas penjara lalu membawa Nakul ke rumah sakit menggunakan ambulan. Nakul bingung mengapa petugas penjara membawanya ke rumah sakit. Padahal kondisi kesehatannya baik-baik saja. Di sisi lain, polisi menemukan bukti bahwa pecahan lampu belakang mobil yang ditemukan di TKP berasal dari mobil Safi. Polisi setempat meminta bantuan Ayesa karena Ayesa yang menangani kasus Nakul. Polisi setempat dan Ayesa pergi ke rumah Safi. Setibanya di rumah Safi, Ayesa dan rekannya masuk ke rumah Safi. Mereka melihat rumah Safi yang kosong. Ayesa bingung kemana Safi pergi. Ayesa lalu melihat sobekan-sobekan kertas di dinding. Ayesa merasa Safi sedang merencanakan sesuatu. Rekan Ayesa memberitahu saat ini Nakul sedang dilarikan ke rumah sakit. Ayesa merasa ada yang tidak beres. Ayesa dan rekannya langsung pergi ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Safi dan mobil ambulan tiba di rumah sakit. Nakul langsung dibawa ke ruangan khusus. Terlihat Safi menyamar sebagai dokter dan membawa pistol. Safi langsung masuk ke ruangan Nakul dan memukul salah satu polisi hingga pingsan. Safi memerintahkan polisi yang lain memborgol tangannya sendiri di meja. Nakul kaget melihat kedatangan Safi. Safi memerintahkan Nakul untuk menggunakan pakaian dokter. Nakul patuh dan menurut saja. Safi dan Nakul lalu berjalan keluar. Di saat yang bersamaan, Ayesa dan rekan-rekannya tiba di rumah sakit. Safi dan Nakul berpura-pura memeriksa pasien agar tidak terlihat Ayesa. Setelah itu, Safi dan Nakul masuk ke dalam lift. Nakul mengatakan Safi sudah gila. Safi menjawab ia melakukan semua ini karena Safi sangat mencintai Nakul. Safi tidak bisa hidup tanpa Nakul. Ayesa masuk ke ruang Nakul. Ayesa kaget karena 2 orang polisi berhasil dilumpuhkan. Ayesa dan rekan-rekannya langsung mengejar Safi dan Nakul. Safi dan Nakul berhasil kabur dari rumah sakit. Safi dan Nakul kabur ke kereta bawah tanah. Terlihat Nakul menggunakan jaket berwarna ungu. Polisi terus mengejar mereka berdua. Di dalam kereta, Ayesa melihat seorang penumpang menggunakan jaket berwarna ungu. Ayesa masuk ke dalam kereta dan menghampiri pria itu. Tetapi pria itu bukan Nakul, melainkan pengemis yang sudah dibayar Safi. Ayesa melihat Safi dan Nakul terus berlari. Ayesa kesal karena dirinya terjebak di dalam kereta yang sudah berjalan. Safi dan Nakul masuk ke dalam mobil dan pergi menjemput Adi di rumah Simrit. Setibanya di rumah Simrit, Ibunda Simrit mengatakan Simrit membawa Adi ke kebun binatang. Safi kesal mendengar hal itu karena pergi ke kebun binatang akan memakan waktu. Safi dan Nakul lalu pergi ke kebun binatang. Safi menginjak gas dengan kencang. Terlihat
Di tengah jalan ada razia polisi. Safi dan Nakul panik dan putar balik. Aisyah dan rekan-rekannya pergi ke rumah Safi. Aisyah mengambil sampah di rumah Safi yang berisi kertas-kertas. Aisyah yakin kertas-kertas itu adalah tulisan mengenai rencana Safi membawa Nakul kabur. Setibanya di kantor polisi, Aisyah dan rekan-rekannya menyusun kembali sobekan kertas-kertas itu. Aisyah dan rekan-rekannya lalu melihat kertas-kertas itu dan berpikir. Aisyah ingin tahu kemana Safi melarikan diri. Safi dan Nakul lalu berhenti sejenak di bawah jembatan yang sepi. Safi mencoba menelpon Paul namun tidak diangkat. Tiba-tiba Paul datang dan menyamar sebagai penjual es krim. Paul membawa serta Adi. Nakul langsung memeluk Adi. Paul mengatakan ia sulit sekali membujuk Simrit untuk menyerahkan Adi karena Simrit menganggap Paul adalah penculik. Tetapi pada akhirnya Paul bisa meyakinkan Simrit. Paul menyuruh Nakul, Safi dan Adi masuk ke dalam mobil es krim. Mereka semua melanjutkan pelarian. Di saat yang bersamaan, Aisyah dan rekan-rekannya melihat huruf MAN. Mereka menduga huruf MAN mengacu pada kota Manchester. Polisi yakin Safi kabur ke Manchester menggunakan pesawat. Dari Manchester, Safi akan terbang ke Maroko. Aisyah dan rekan-rekannya langsung pergi ke bandara Liverpool. Aisyah memerintahkan petugas bandara untuk tidak memberangkatkan pesawat dahulu. Petugas bandara patuh dan menurut saja. Di tengah jalan, mobil es krim Paul dihentikan oleh razia polisi. Seorang polisi masuk ke dalam untuk mengecek. Polisi itu membuka box es krim. Ia hanya menemukan es krim. Paul kemudian dipersilahkan pergi. Paul melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi. Safi, Nakul dan Adi keluar dari box es krim. Mereka semua turun dari mobil es krim. Sebelum pergi, Safi bertanya kepada Paul, mengapa Paul mau membantu dirinya. Paul menjawab, aku kagum akan kekuatan cintamu kepada Nakul. Karena selama ini aku hidup seorang diri. Aku tidak pernah mencintai dan dicintai. Safi lalu memeluk Paul. Safi mengucapkan terima kasih kepada Paul. Paul tersenyum bahagia. Safi, Nakul dan Adi lalu masuk ke dalam. Seorang petugas memeriksa paspor mereka bertiga. Setelah diperiksa, mereka bertiga dipersilakan lewat. Petugas berikutnya duduk dan baru saja mendapatkan informasi bahwa Safi dan Nakul adalah buronan. Beruntung, Safi dan Nakul sudah lewat dari pemeriksaan. Safi, Nakul dan Adi lalu duduk di ruang boarding. Di saat yang bersamaan, Aisyah dan rekan-rekannya tiba di bandara. Mereka semua langsung berlari ke ruang boarding. Di ruang boarding, mereka tidak menemukan Nakul, Safi dan Adi. Aisyah dan rekan-rekannya bingung kemana Safi dan keluarganya pergi. Mereka semua berpikir sejenak. Tiba-tiba, Aisyah melihat spanduk tiket kapal feri. Aisyah baru sadar, Safi tidak kabur menggunakan pesawat, melainkan menggunakan kapal feri. Jedir! Ternyata sobekan kertas-kertas yang diambil Aisyah di tong sampah adalah sobekan kertas-kertas yang dibuat Safi untuk mengelabui polisi. Aisyah kesal karena dibodohi Safi. Safi, Nakul dan Adi lalu naik ke kapal feri. Setelah semua penumpang naik, kapal feri memulai perjalanan. Safi, Nakul dan Adi bersorak bahagia. Mereka bertiga berpelukan. Aisyah dan rekan-rekannya tidak bisa menangkap Safi karena kapal feri itu berada di luar yurisdiksi kepolisian Inggris. Kapal feri itu pergi menuju negara Irlandia. Besok pagi, Aisyah dan rekannya mendatangi TKP pembunuhan Stefani. Melihat keyakinan Safi, Aisyah menjadi ragu bahwa Nakul adalah pembunuh Stefani. Aisyah memeriksa selokan untuk mencari kancing jaket Nakul. Rekan Aisyah mengatakan Aisyah tidak mungkin menemukan kancing jaket Nakul karena pembunuhan itu sudah beberapa bulan yang lalu. Ternyata Aisyah menemukan kancing jaket Nakul.
Akhirnya Aesa sadar bahwa Nakul bukan pembunuh Stefani. Malam itu Stefani dirampok dan dibunuh orang lain. Aesa merasa bersalah dan kembali ke kantor polisi. Satu bulan kemudian, ayah Safi di India mendapatkan surat dari Safi. Sekarang, Safi, Nakul, dan Adi tinggal di negara Bulgaria. Ayah Safi bahagia karena sebentar lagi ia akan pergi ke Bulgaria. Di sisi lain, Paul baru saja selesai menulis bukunya yang menceritakan perjuangan Safi membawa kabur Nakul. Setelah selesai menulis buku itu, Paul menyerahkan diri kepada polisi. What took you so long, guys? Habis. Apa pesan dari film ini? Hulk mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Hulk bisa melompat dari gunung ke gunung. Spider-Man juga mempunyai kekuatan isi ulang jaring laba-laba yang tidak terbatas. Spider-Man bisa menempel dimanapun ia mau. Begitupun dengan Safi. Safi juga mempunyai kekuatan yang hebat. Kekuatan yang bisa menembus apapun, yakni kekuatan cinta. Kekuatan cinta Safi berhasil menyatukan Nakul dan Adi kembali. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.